Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Dan tak lupa sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua masih diberi kesehatan hingga masa pandemi ini berakhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu dosen Ibu Hajah Debibik Nabilatul Fauziyah selaku dosen pembimbing mata kuliah studi hadis. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rendra Hadi dari kelas 1D Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Sebelum kita membahas fungsi hadis terhadap Al-Quran, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian Al-Quran sama hadis? Al-Quran, kalam Allah Subhanahu wa taala yang mengandung mukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang tertulis dalam mushaf diriwayatkan secara mutawir dan dinilai ibadah apabila membacanya. Kalam Allah, sifat kalam, maha berbicara. Maksud dari maha bicara di situ adalah Allah berbicara kapan saja Allah berhendak, dengan bahasa apa saja Allah berhendak, topik apa saja yang Allah kehendaki. Mushaf halaman naskah kuno atau koleksi lembar. Mutawir, riwayat yang disampaikan orang atau banyak orang yang sudah terbukti kebenarannya. Hadis secara bahasa berarti berbicara, perkataan, percakapan. Hadis juga disebut sebagai sunnah. Menurut istilah, segala perkataan, sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Membaca hadis tidak dinilai ibadah kecuali dengan niat menuntut ilmu atau niat baik. Fungsi hadis terhadap Al-Quran: 1. Bayan, takrir atau takkid. Hadis yang memperkuat atau menjelaskan isi Al-Quran. Oke, di sini kita ambil contoh hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim terkait perintah berwudu. Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima sholat seorang yang berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Hadis ini mentakrir dari surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. 2. Bayan tafsir. Hadis yang menafsirkan isi Al-Quran. Contoh hadis sebagai bayan tafsir adalah menjelaskan Nabi Muhammad SAW tentang hukum pencurian. Rasulullah SAW bersabda, ia didatangi seorang yang membawa pencuri, maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangan. Hadis ini mentafsirkan pada surat Al-Maidah ayat 38 yang artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Penguasa dan Bijaksana. Bayan tafsir terbagi menjadi 3. 1. Tafsir al-mujmal, hadis yang memperinci ayat Al-Quran yang bersifat mujmal atau global. 2. Takhis al-am, hadis yang menghususkan ayat-ayat Al-Quran yang umum.
Seperti penjelasan Rasulullah surat An-Nisa ayat 11 yang artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang bagaimana pusaka 4 atau anakmu, yaitu bagaimana seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. 3. Takyid al-mutlak, hadis yang membatasi ayat Al-Quran yang mutlak atau tak terbatas. 3. Bayat tasyir, hadis yang menciptakan hukum syariat yang belum dijelaskan oleh Al-Quran. Contohnya 1. Kain sutra bagi laki-laki. 2. Haram memakai cincin emas. 3. Hukum hak waris seorang anak. 4. Memakan daging keledai peliharaan. Contoh hadisnya adalah diharamkan memakai sutra dan emas bagi laki-laki dari umatku, namun dihalalkan bagi kaum wanita. Hadis riwayat Tirmizi.